Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Agus Purwanto. Dan jika Anda lihat logo TV yang ada di sini, hari ini kita akan membuatnya dengan shaping di Corel. Let's check this out. Oke, kita awali dengan lembar kerja baru dan kita akan coba belajar basicnya dulu, apa itu shaping. Shaping basically adalah sebuah teknik di mana kita gabungin dua objek untuk bentuk objek baru, entah itu dengan cara dikurangi, digabung, ataupun di intersection. Fiturnya ada di sini. Jika mungkin Anda belum tahu, Anda bisa ngambilnya dari menu window, kemudian pilih yang namanya Docker, dan di sini ada yang namanya shaping. Jika Anda mengaktifkan ini, maka dia akan muncul di sebelah sini nih. Oke. Jika Anda lihat di sini ada beberapa macam, tapi yang kita pakai mungkin cuma 3 ini aja, yaitu weld, trim, sama intersect. Fungsinya seperti apa? Kita akan coba sederhana dulu. Kita akan coba untuk bikin bulat dan kotak seperti ini. Kita kasih warna yang berbeda. Yang satu pink, yang satunya merah muda. Oh, sama aja, saya pakai biru. Nah, saya akan coba teknik yang pertama, yaitu yang disebut dengan nama weld. Weld adalah teknik di mana kita akan menggabungkan dua buah objek. Perhatikan di sini ada yang namanya source sama target. Source adalah benda yang pertama kali kita klik, sedangkan target adalah benda yang kita tuju. So, jika saya mengaktifkan kotak saat ini dan menuju ke bulat, maka kotak ini adalah source-nya, sedangkan bulat adalah targetnya. Kita mulai kalau dengan bulatnya dulu sebagai source-nya. Kemudian saya akan tekan tombol weld to, dan saya klik di sini. Yang terjadi duanya gabung. Saya akan undo, Ctrl Z. Apa yang terjadi jika source-nya saya checklist? Jadi saat ini yang kita aktifin bulatnya, so ini otomatis jadi source-nya. Kemudian saya lakukan weld to, dan saya lakukan proses penggabungan dengan bulatnya. Sama seperti tadi, tapi jika kita geser, kita masih ditinggalkan bulatnya. Artinya di sini ada keterangan leave original, artinya source dan target ini mana yang Anda checklist, setelah proses shaping dilakukan, dialah yang akan ditinggalkan tergantung yang mana Anda checklist. Kurang lebih seperti itu. So, kita akan coba, saya akan undo lagi. Itu tadi untuk proses weldnya. Kita akan coba untuk yang trim sekarang. Secara default, trim source-nya sudah terchecklist. So, saya akan coba pakai trim ke kotaknya. Kelihatannya tidak terjadi apa, tapi kalau Anda cek, perhatikan kotaknya sekarang terlubangi ya, atau terpotong dari bentuk bulat tadi. Oke, saya akan undo lagi. Kemudian kita akan coba untuk yang intersect. Di intersect, secara teknis dua-duanya terchecklist. Saya akan melakukan proses intersect with dengan kotaknya. Seperti tidak terjadi apa-apa, tapi kalau saya pinggirkan, kita mendapati hasil intersect itu ini, yaitu perpotongan antara bulat dengan kotak tadi. Sekarang kita terapkan dalam sebuah project. So, saya akan hapus ini dulu semuanya. Seperti awal, kita tadi akan mencoba membuat sebuah logo. Logo cukup jadul sih. Kita akan coba bikin yang namanya logonya dari Indosiar. So, basically kalau kita cek, saya akan coba buka Paint. Logo Indosiar secara desain kurang lebih seperti ini. Jadi dia kayak ini saya pakai mouse, mohon maaf ya, kayak gini. Jadi kayak Krabby Patty gini kalau nggak salah. Berarti ini dunia sih. Terus ini ada tulisannya Indo. Nah, O-nya ini pakai bulatan gini nih kalau nggak salah. Indo baru Mart. Oh maaf, Indosiar. Indosiar. Kemudian di sini ada kotaknya gitu kalau nggak salah. Ya, cukup mirip. Kita awali dulu dengan cara bikin bulatnya dulu sebagai bagian dari dunia tadi. Terus saja gunakan tombol Ctrl untuk membuat bulut ini menjadi benar-benar sempurna ya. Kemudian kalau nggak salah di sini ada semacam negatif area. Negatif area adalah area kosongnya. Kurang lebih bisa dibilang seperti itu. Nah, kita bisa dengan cara melubangi area tersebut. Maka dari itu kita akan lubangi area tersebut. Tapi ada baiknya bulatan ini kita warnai dulu nih, biru misalnya. Kemudian kita akan bikin benda yang membuat melubangi. Kurang lebih kalau nggak salah negatif areanya sekitar segini. Anggap aja. Nah, saya akan warnai dia warna merah gitu.
Dan kalau nggak salah ada 3 lubang di planning kita tadi, kalau nggak salah seperti ini. Ada ini negatif areanya, negatif area, dan negatif areanya. Jadi lubang ada 3. Maka dari itu kita akan coba bikin untuk lubangnya jadi 3. Saya akan coba bikin dengan cara ini, saya kopas dulu. Untuk ngopasnya saya bisa Ctrl C, Ctrl V, kemudian saya drag ke bawah sini, ya kan. Mohon maaf ini pakai ilmu kira-kira aja ya. Sebenarnya bisa dengan grid atau apapun, ini kira-kira aja, yang penting teman-teman paham konsepnya aja. Ini saya kopas lagi, kemudian saya bikin agak lebih besar, dikopas lagi. Berikutnya kita akan coba untuk bikin lubangnya. Maka dari itu tiga-tiganya ini kita akan group. Saya akan seleksi tiga-tiganya dengan tombol shift ditahan, klik satu-satu, kemudian di group, Ctrl G, atau klik kanan Anda bisa melakukan group. Saat ini sudah tergroup ya, di saat group. Kemudian saya lakukan kegiatan trim karena kita akan mengurangi objek tersebut. Yang pertama source-nya adalah bulat, kotaknya ini. Saya akan trimkan ke bulatnya. Seperti tidak terjadi apa-apa, tapi kalau kita geser, sebenarnya kita telah melubangi bagian tersebut. Ini sudah tidak terpakai lagi, saya hapus, tekan tombol Del. Dan berikutnya kita tinggal memberi tulisan di dalamnya. Nah, untuk ngasih tulisannya kita gunakan teks saja seperti biasa. Dan saya ketikkan di sini pakai caps lock in. Ingat karena O-nya tadi sifatnya bulat 2, maka kita kasih space 2 kali. 1, 2. Mungkin tambah 1 lagi. Terus kita ketik siarnya. Oke, saya akan coba bikin font sedikit mendekati aja. Saya kurang tahu tepatnya fontnya apa. Saya gunakan Arial Black. Kemudian saya perbesar. Mungkin segini dulu. Dan kita akan bikin bulatnya di tengah sini. Saya akan zoom ya. Saya akan bikin bulatan seperti ini. Ya, saya anggap ini sempurna. Kemudian saya akan warnai garisnya dengan warna merah. Saya klik kanan di sini untuk mewarnai garis. Oke, kemudian saya bikin dia agak tebal nih, sekitar 1 mungkin. Oh, kurang tebal. Saya akan coba 3. Oh, terlalu tebal. Saya akan coba menjadi 2 saja. Saya harap ini pas, ya kan. Saya perbesar dikit. Oke, kemudian ini saya akan kopas. Saya lakukan Ctrl C, Ctrl V. Saya kecilin yang satunya. Nah, yang kedua ini mungkin saya bikin dia sedikit lebih tipis, mungkin 1 mungkin. Sih, kita dapati hasil seperti ini. Untuk biar nanti ketika ukuran ini kita berbesar dan berkecil itu tidak ngaruh atau dia menyesuaikan sama ukuran resizing kita, maka ada baiknya kita atur properti sedikit nih. Outline pen. Di sini saya akan scale with image-nya, saya akan checklist. Saya tekan OK. Nah, kemudian saya akan coba perkecil sedikit. Oke, kemudian saya akan center dengan bulatnya itu. So shift, tag 2 kali, saya pencet huruf C, maka dia center. Nah, kalau udah, kita akan coba group dulu, Ctrl G. Kemudian saya akan atur kurang lebih seperti ini. Berikutnya adalah kita warnai bagian ornamen yang ada di sini. Saat ini kalau saya warnai satu bagian aja, tiga-tiganya atau semuanya akan kewarnai ya. Maka dari itu kita pecah dulu. Saya klik kanan, saya break curve apart. Bagian atas kalau nggak salah merah ya. Bagian yang sini adalah hijau, bagian sini hijau, dan bagian sini adalah biru. Untuk lebih manis lagi, kita akan blok 4-4-nya dan kita hilangin garisnya. Berikutnya kita akan coba bikin box penyusunnya di sini. Oke, kurang lebih seperti ini. Kemudian saya akan bikin pinggirnya agak round. Kemudian saya kasih warna putih. Ya, tentu saja sekarang kalau dikasih warna dia berada paling depan ya. Kita akan order dia, kita akan pindah dia, klik kanan, order to back of page. Artinya dia di belakang dari semua komponen yang ada di sini. Kemudian kalau sudah, kita akan coba hilangin garisnya ini dengan cara klik kanan di sini. Dan mungkin saat ini jadi nggak kelihatan ya. Nah, biar kelihatan saya akan gunakan shadow ya. Di sini ada properti namanya drop shadow. Saya akan klik tahan jika teman-teman melihat properti yang muncul di atas nggak drop shadow ya. Saya akan coba pakai drop shadow. Saya akan aktifkan ininya. Saya akan cari pinggirnya. Kemudian saya drag sampai mepet sini nih. Kalau kena dia akan snap walk.
Kalau udah saya lepas dan saya mendapati adanya shadow di sana. Kalau udah saya blok semuanya dan saya group, Ctrl G, baru saya kecilin. Tidak terlalu mirip, akan tetapi kita paham konsepnya aja. Yang kedua, kita akan coba untuk bikin logonya dari Trans TV. Saya yakin Trans TV sekarang sudah punya logo sendiri yang sifatnya cuma tulisan Trans itu ya. Yang perlu diubah cuma huruf A-nya saja. Kita pakai logo Trans TV yang lama ya. Kalau nggak salah itu sebuah diamond gitu. Saya mungkin coba bikin planningnya ya, mau seperti apa. Jadi kalau nggak salah bentuknya kurang lebih seperti ini. Jadi gini. Seperti ini, terus gini kalau nggak salah ya, cukup menjijikkan, tapi saya harap teman-teman paham ya. Di sini kemudian ada tulisan Trans Jogja, gini aja, nah, Trans. Well, you get the idea. Lanjut, kita awali dengan membuat bujur sangkar dulu. Jadi bukan hanya box tapi bujur sangkar. Maka saya akan bikin properti dari rectangular tool dengan menekan tombol kontrol, maka kita mendapatkan bujur sangkar nih. Kemudian kalau nggak salah kita akan warnai dulu dan kita putar nih 45 derajat. So 45, di bagian sini ada tempat buat pemutaran objeknya. Kemudian saya akan kopas ini. Saya akan gunakan Ctrl C, Ctrl V sehingga dia dipaste di tempat. Kemudian saya kecilin. Oke, saya akan gedein dikit. Oke, segitu. Kemudian saya gunakan warna lain biar tahu, dan saya akan gunakan objek yang baru ini untuk melubangi dari objek yang sana. Kembali lagi kita gunakan trim. Saya tekan tombol trim dan saya klikkan ke birunya. So, tempatnya bolong sekarang. Ini nggak kepake, saya hapus. Berikutnya saya akan bikin untuk semacam giginya ya. Di tengah sini kalau nggak salah. So, saya akan bikin seperti ini. Menyesuaikan saja. Saya kasih warna yang sama yaitu biru. Dan kemudian untuk membuatnya center benar kanan kirinya, saya akan klik dua-duanya dan saya akan pencet huruf C. Nah, insya Allah ini udah pas. Kemudian baru saya weldkan ya, atau digabung. Maka dari itu saya klik sini. Kemudian saya pilih yang weld. Kemudian saya klik tombol weld to. Kemudian saya klikkan ke yang sini. So, otomatis dia akan gabung sekarang. Berikutnya adalah melubangi area sini untuk tulisan transnya. Nah, saya akan coba bikin sebuah box seperti ini. Kemudian saya kasih warna, mungkin akan lebih enak. Kemudian saya akan gunakan trim seperti ini. Dan saya hapus bagian sini, udah terlubangi. Saya akan kasih tulisan di sini trans. Saya gunakan Arial Black. Saya perbesar. Manual saja. Kemudian saya kasih warna biru juga, dan di sini garisnya kita hilangin. Basically untuk membuat logo tidak harus langsung bentuknya ya, akan tapi kita bisa memiliki sebuah konsep objek untuk digabungkan dengan objek lain dan bentuk sebuah objek baru. Itulah shaping di Corel. Saya harap ini bermanfaat dan kita ketemu lagi di tutorial yang lain. See ya.